Guys, sebelum menonton, ingat subscribe ya, tekan tombol merah, tekan tombol like. Ingat juga harus di-share. Terima kasih. Hai guys, yuk mari kita akan melanjutkan histori kita di Istana Maimun. Untuk yang terkenal di sini adalah Maryam Puntung. Jadi itu tadi ya guys, tadi itu adalah sejarah kesultanan dari Kesultanan Delhi ya, Kesultanan Istana Maimun, dan sekarang kita akan menuju ke Maryam Puntungnya. Ya guys. Guys, di sini ini kita dapat melihat di sini taman anak-anak bisa untuk bermain mobil-mobilan. Tuh di sana juga ada juga yang mungkin bisa untuk tempat bermain bola di lapangan sana juga bisa. Itu juga ada yang istilahnya orang-orang yang untuk di lapangannya untuk yang namanya tuh bermain kuda-kudaan gitu. Main kuda-kudaan juga bisa. Jadi di sini tuh luas ya guys ya, tamannya ini luas. Jadi bisa untuk taman bermain anak-anak juga bisa juga untuk berkeliling dengan naik kuda juga bisa. Dan seperti di sana kakak-kakak di sana ya, bisa juga dengan yang berselfie mungkin dan lain sebagainya. Hai guys, di sini ada monumen dari Maryam Puntung. Wajib juga untuk kita datangi dan kita lihat ya. Ada. 5.000. Oh iya. Ada mas. Pakai buka ini ya Pak? Iya. Oh, buka. Guys, jadi ini adalah Maryam Puntung yang apa ya? Ya, histori dari Istana Maimun itu sejarahnya tuh seperti ini. Maaf, ini Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Oh, saya. Pak Nazman. Pak Nazban mengerti histori tentang Oh, ini Bu, ini. Oh. Hai guys, ini di sini kita melihat ya. Ini adalah namanya Maryam Puntung. Maryam Puntung ini ceritanya dia itu adalah adik dari Putri Hijau yang istilahnya berperang gitu kan. Terus dia tuh mengeluarkan letusan meriam gitu hingga akhirnya dia tuh kepanasan, terbelah menjadi dua. Jadi yang satunya itu berada di halaman Istana Maimun dan satunya lagi dia terpental di Tanah Karo, daerah Kabanjahe sana gitu. Jadi guys, di sini terkadang para pengunjung itu kan meletakkan telinganya untuk mendengar sesuatu di sini. Terkadang ada yang mendengar itu seperti suara genangan air, terkadang suara gemuruh gitu kan. Terkadang nggak mendengar apapun juga gitu. Jadi dari setiap orang itu masing-masing gitu, dia bisa mendengar apa gitu. Kadang ada juga yang mendengar seperti suara binatang, kuda kayak gitu. Jadi guys, di sini aku mau mencoba ya, mencoba istilahnya di sini mencoba aku itu bakal mendengar suara apa gitu di sini gitu. Karena kan dari setiap pengunjung itu berbeda-beda. Jadi akunya nih ya kan, jadi penasaran juga, jadi pengen tahu apa sih yang bisa didengar di sini gitu. Oke guys, kita mulai ya. Dari mana nih? Dari sini ya? Dari sini apa dari sini? Coba ya dari sini ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, guys, seperti suara dentuman guys. Dum, D ya, D, dum gitu. Kayaknya sih dengannya sih beda-beda gitu kan. Tadi kayak ada juga tadi pengunjung gitu barusan tadi ditanyaki katanya suaranya itu suara gemuruh gitu kan. Jadi sih ya coba denger lagi sih ya.
apa ya yang bisa didengar. Nah guys, bagi kamu semua yang udah datang ke Istana Maimun dan menyaksikan langsung, terus mencoba langsung ya di ini apa Maryam Buntungnya, boleh kalian itu untuk memberikan komentar di kolom komentar ya. Apa sih yang bisa kalian dengar di Maryam Buntung ini gitu. Dan guys, aku akan mencoba sekali lagi itu apa. Ada berbeda-beda ya kan. Samar-samar guys, samar-samar tapi seperti kayak ada teriakan gitu. Tapi mungkin benar juga sih ceritanya dulu kan. Kalau dari cerita masyarakat dengan orang zaman dulu atau orang tua jadul itu beda guys. Jadi ceritanya kan orang tua zaman dulu itu jadul gitu kan, ceritanya sebelum kejadian ini kan istilahnya dari Kesultanan Haru ya. Jadi Kesultanan Haru ini memiliki 3 orang anak ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau dari cerita orang tua jadul yang masih hidup di zaman dulu gitu kan, aku tuh pernah mendengar ceritanya gitu kan. Dulu itu semua ini masih lautan guys, seperti masih air semuanya, seluruh tempat ini masih air gitu kan. Jadi istilahnya gitu, dari kerajaan Haru ini memiliki 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Yang 1 cewek ini namanya Putri Hijau. Jadi kalau cerita orang tua zaman dulu sama masyarakat itu mungkin agak ada bedanya ya. Jadi kalau zaman dulu itu ceritanya tuh Putri Hijau lagi mandi ya kan, dia tuh mandi terus dia itu seperti mandi terus ada seperti pelangi gitu. Itu mungkin kuasa dari Allah ya. Jadi istilahnya itu diberikan kelebihan gitu. Jadi istilahnya ketika dia mandi itu muncul pelangi. Jadi semua orang itu penasaran gitu loh. Istilahnya dari kerajaan lain semua. Dulu kan zaman dulu itu kan banyak namanya kerajaan-kerajaan, pangeran dan raja-raja gitu. Jadi mereka itu terpesona gitu, tertarik akan pelangi itu gitu. Ini cerita orang tua zaman dulu. Jadi versi dari masyarakat itu beda gitu. Jadi orang tua zaman dulu itu ngomongnya istilahnya jadi semua raja-raja dan pangeran itu terpanah, tertarik. Jadi ketika Tuan Putri ini mandi, mereka mencari tahu gerangan dari mana sih pelangi ini gitu. Nah, mereka mencari tahu ternyata itu adalah ketika Putri Hijau lagi mandi gitu kan. Jadi terus ceritanya kan Tuan Putri Hijau lagi mandi, jadi semua pangeran dan raja itu ingin meminang dia gitu loh, karena kecantikannya itu yang luar biasa. Jadi mereka tertarik. Jadi karena berhubung si Putri Hijau belum ingin menikah, jadi mereka semua itu berusaha untuk memperebutkan Putri Hijau tersebut gitu, istilahnya agar siapa yang menang dan menjadi suaminya gitu. Jadi cerita zaman dulunya itu kebetulan yang memenangkan itu adalah dari kerajaan Aceh. Dari kerajaan Aceh yang memenangkan itu gitu kan. Jadi istilahnya kerajaan Aceh itu yang menang gitu kan. Terus dia menang tapi putrinya nggak mau gitu. Jadi dia sakit hati gitu kan. Dia tuh terus berusaha mencoba sampai akhirnya kan tetap jadi kerajaan ini kan kuat gitu. Dari kerajaan Putri Hijaunya kuat. Jadi mereka tetap menang itu. Jadi si raja ini menggunakan caranya, dia kan kaya, jadi dia menggunakan kepintarannya gitu dari Kesultanan Aceh itu dengan istilahnya menembakkan kepingan koin emas ya kan, sehingga para dayang-dayang, para prajurit dari istana dari istana kerajaan Haru itu, mereka semua pada mengutipin uang koin itu gitu, sehingga waktu mengambil uang koin itu mereka jadi nggak fokus dengan perangnya, jadi mereka hanya fokus dengan mengambilkan uang. Jadi sehingga kerajaan Haru itu kalah gitu kan, dari kerajaan Putri Hijaunya itu kalah gitu, sehingga mau nggak mau si Putri Hijau harus mau untuk dinikahi gitu. Jadi tapi historinya kan Putri Hijau nggak mau menikah gitu kan istilahnya. Jadi ayahnya dan kakaknya, abang-abangnya gitu kan ngebelain dia, berusaha melindungi. Jadi kalau dari zaman orang tua jadul itu yang masih hidup itu kemarin itu guys, aku ada menceritai sama aku gitu kan. Jadi dia itu minta syarat gitu kan, minta syarat seperti nasi tumpeng gitu kan, seperti nasi tumpeng, terus
abangnya ini bilang gitu kan, tapi di cerita masyarakatnya kan bapaknya yang bilang kan, abangnya bilang gitu kan bahwasanya kalau nanti sudah di tengah lautan, kamu balikkan nasi tumpeng itu ke dalam laut gitu kan istilahnya. Nasi tumpeng itu ke dalam laut gitu. Jadi istilahnya telur, beras, dan jadi ceritanya berarti ya. Jadi ceritanya itu kalau dari historinya dari masyarakatnya itu dia gerti telur dan gerti kaca gitu kan. Ceritanya dari masyarakat gitu kan. Gerti telur dan gerti yang dari kaca gitu kan. Terus istilahnya oke guys, sampai di sini dulu kita history dari sejarah Istana Maimun. Oke, ditunggu ya untuk next video selanjutnya di YouTube dia BRB 88.